Oke, selamat malam semua para pencinta channel YouTube Pejuang KAL. Kembali lagi sama aku di acara Bincang-Bincang Misteri. Kali ini gue kedatangan salah satu narasumber yang menurut gue ya agak sedikit berbeda ya. Karena kebetulan beliau itu seorang joki balap motor liar lah ya bahasanya. Dan kebetulan beliau udah bisa hadir buat menceritakan kejadian-kejadian hal yang pernah dirasakan selama jadi joki gitu loh. Sebelum gue lanjut, buat kalian yang belum subscribe channel YouTube Pejuang KAL, jangan lupa kalian subscribe dan bantu share video ini biar channel ini tetap berjalan. Oke, kebetulan nih gua udah datengin abang kita nih. Buat ini bisa kenalin dulu bang, biar abang ya para pencinta channel YouTube Pejuang KAL tuh tahu siapa abang nih kan. Oke, sebelumnya nama saya Rapli, umur 19. Saya dari bengkel Mickey Garage. Kalau di dunia balap mungkin dikenalnya nama Rapli atau ada nama samaran gitu? Nama line up-nya Amboncil. Amboncil gitu. Mungkin punya akun-akun yang mau dikenalin sama kawan-kawan nih. Cuma punya Instagramnya namanya Rafli Latakonsina. Oke, buat kalian yang penasaran sama Bang Ambon ya, gue panggil Bang Ambon aja kali biar enak, biar paham gitu ya. Bang Ambon, kalian bisa langsung cek Instagramnya aja biar kalian nggak penasaran lah ya. Gue mau tanya nih sama Bang Ambon ya, itu kok Bang Ambon sendiri bisa ada pikiran gitu buat jadi joki motor gitu, kenapa nggak yang lain gitu? Ya awalnya sih pertama mah iseng-iseng aja, Iseng-iseng iseng ngeliat orang bawa motor, akhirnya kita nyobain gitu. Udah berapa lama tuh bang? Dari 2017 waktu itu. Dari SMP. Dari SMP udah bawa motor tuh? Udah jadi joki lah ya bahasanya. Gue masih sedikit nggak paham sih bang ya, kalau di sistem joki itu lu sistemnya kontrak atau panggilan tuh? Ada yang kontrak, ada yang panggilan. Ada yang kontrak, ada yang panggilan. Kalau kontrak biasanya berapa bang? Oh, kontrak itu biasanya dari bengkelnya sendiri ya, maksudnya deal-dealannya berapa itu kontraknya. Cuma kalau kita nyebut harganya kita nggak enak. Nggak enak lah ya. Ya. Selama lu jadi joki lu pernah bawa motor dari bengkel mana aja bang? Selama jadi joki panggilannya dari bengkel sendiri, sama ada yang beberapa dari luar. Itu kalau itu bukan bengkel, kebanyakan kayak perkumpulan lah ya. Jadi beda tuh ya kalau misalnya panggilan sama yang kontrak gitu ya. Iya. Gue mau tanya nih bang, ada nggak sih keuntungan dari lu sendiri gitu selama lu jadi joki gitu? Alhamdulillah sih untungannya emang kadang nggak tentu ya bang ya. Namanya balap liar kan kadang menang kadang kalah ya gitu ya. Intinya mah yang selagi kita hobi ya, mau kita susah atau seneng ya kita rasain. Oke. Gue mau tanya nih sama lu bang, mungkin selama lu jadi joki gitu ya, pernah nggak lu ngerasain kejadian hal aneh gitu yang pernah menimpa lu selama lu jadi joki lah begitu? Kalau ngerasain hal yang aneh pasti pernah ya bang ya. Karena kan kita bicaranya balap liar ya kan, malam juga bahaya pasti ada, apalagi hal mistis kalau malam pasti ada. Hal mistis apa yang pernah lo rasain lo selama jadi joki? Selama jadi joki ya entah kiriman dari orang lain kan musuhnya, atau enggak dari kita sendiri kena sama penunggu di treknya. Oh jadi kayak misalnya kalau balapan di lokasi-lokasi yang pernah kejadian kecelakaan mungkin ya, jadi ngalaminnya imbasnya ke jokinya gitu ya. Selama lu bawa motor tuh bang, pernah nggak amit-amit gitu ya sampai ngalamin kejadian kecelakaan gitu? Alhamdulillah belum pernah. Belum pernah. Selama lu bawa motor tuh ya, belum pernah. Satu lagi bang, gue mau tanya sama lu nih, selama lu jadi joki nih ya, apa lu ada ya bahasanya pegangan lah buat jaga-jaga gitu gimana gitu? Kalau pegangan, kalau dari diri sendiri ya pasti ada bang. Pasti ada lah ya. Pahitnya kalau joki pasti punya semuanya.
buat pegangan diri sendiri. Kan biasanya nih bang, kalau yang namanya pegangan ya mungkin Bang Ambon megang gitu ya, atau mungkin lawannya megang juga nih ya kan, biasanya tuh ada gesekan kan. Iya pasti. Ada gesekan ya, nggak sampai kejadian hal-hal aneh gitu. Pasti kalau saya megang dia megang kan, setiap joki pasti megang ya, pasti ada gesekan gitu, hal-hal anehnya kayak gitu, entah kirim-kiriman, entah usil-usilan, kan kita nggak tahu. Oke, sebelum gue lanjut, buat kalian yang belum subscribe channel YouTube Pejuang KAL, jangan lupa kalian subscribe, dan jangan lupa kalian bantu share video ini biar channel ini tetap berjalan. Oke bang, gue mau tanya nih sama lu. Tadi kan lu bilang tuh kalau lu tuh selama jadi joki tuh lu bahasanya gimana ya, ada pegangan buat jaga-jaga diri lu. Itu pegangan itu sejenis apa bang? Kalau saya sih biasanya berbentuk barang Lah ya, bentuk barang yang ya begitulah ya. Ada pantangannya nggak tuh dari pegangan lu itu? Pantangannya sih ada beberapa yang dilarang, kayak di larang kayak kalau cewek mah pasti ya, kayak gitu. Sama kalau sholat sih harus kalau pantangannya. Itu pemakaian itu sampai saat ini kan masih dipakai atau gimana tuh? Kalau itu zaman-zaman dulu mungkin bang ya. Zaman-zaman dulu. Berarti sekarang kopong nih atau bahasanya gimana? Iya, kalau zaman sekarang udah jarang mungkin ya pakai gitu. Jadi bahasanya itu dulu ya, zaman-zaman baru lah ya. Zaman-zaman baru lah. Gue masih penasaran nih bang, pengalaman mistis apa ya yang paling lu takutin lah? Yang paling ditakutin sih pengalamannya. Kalau balapan waktu itu kan ketemu teman sendiri itu ya, kita emang ada masalah pribadi masalah pribadi. Terus kalau itu kan zaman dulu saya masih main-main pegangan gitu, jadi kayak ke orang-orang pinter dah, ya nanya-nanya, minta-minta bantuan kayak gitu. Terus pas lagi nanya ke orang pinternya, katanya musuh saya juga main orang pinter, sama-sama saling, sama-sama ngadu gitu ibaratnya, orang pintar ketemu orang pintar. Sampai ngerasain kejadian hal ya musibah apa gitu yang dirasain atau apa? Kalau ngerasain pasti waktu itu malamnya kayak ngerasa pundak berat. Sebelum main atau sesudah main itu? Sebelum main bahkan udah ngerasain ngerasain hal-hal yang aneh dah, maksudnya gitu. Pundak berat lah, terus kayak feeling nggak enak, kayak khawatir terus, was-was gitu. Lah. Iya, was-was. Jadi ya resikonya kalau jadi joki begitu ya ada aja ya. Jadi nggak semuanya tuh ya balapan sekedar balapan gitu, karena sebelum balapan biasanya ada aja gitu semacam ya kayak kiriman-kiriman gitu lah. Iya, ritual-ritual pasti ada. Aku mau tanya nih bang sama lu, ya selama lu punya pegangan gitu kan, ada nggak ritual yang harus lu jalanin sebelum lu ngakuin ya balap liar itulah bahasanya? Kalau dulu sih waktu ritualnya kita pasti ke tempat sana dulu, ke orangnya minta barang kayak gitu. Kalau dulu barang sama sejenis air tuh ya sebelum balapan tuh ya, sejenis air itu. Jadi kita disuruh minum air itu, atau nggak nyiramin di motor, atau nggak nyiramin di jalurnya kayak gitu. Itu tujuannya kenapa bisa sampai harus ya lu harus bahasanya kayak gimana ya, bahasa kasarnya kayak orang pinternya gitu ya. Kenapa bisa sampai lu harus temuin dia dulu gitu? Itu kita buat pegangan nih. Pertama pegangan, kalau yang kita nyiram-nyiram di jalurnya itu buat ngebersihin bang, bersihin dari kiriman-kiriman dia. Karena posisinya biasanya kalau orang balapan itu saling ya gitulah, saling menjatuhkan lah ya bahasanya ya. Biar nggak kejadian hal-hal yang tidak diinginkan bahasanya kayak gitulah. Ya mungkin ada nggak buat lu pribadi gitu jalur mana yang lu paling lu takutin atau lu waspadain gitu? Kalau jalur tuh ada yang deket kampus, samping-sampingan sama rel kereta tuh, itu paling ditakutin sih. Paling ditakutin tuh ya. Iya. Bahkan kayak sampai
anak-anak bengkel kayak kalau kadang saya minta nih, saya mau nyetingnya di jalur itu, terus kata anak-anak kayak jangan di situ, itu serem. Udah dikasih tahu gitu, sering dikasih tahu. Saya banyak kejadian yang Saya makan korban iya lah ya, iya gitu makan ya. korban kayak gitu-gitu. Untuk menghindari hal-hal yang nggak pengen di ini lah ya, jadi nggak pengen ngambil jalur itulah ya. Lu kan paling takut banget ya sama jalur itu. Gue mau tanya, kenapa lu takut sama jalur itu? Apa lu pernah ngerasain kejadian hal mistis kah, atau ya yang buat lu takut lah dari jalur itu? Awalnya sih nggak takut bang nih, ya kan cerita teman katanya sering kecelakaan di situ. Ya namanya masih muda ya, penasaran kan, pengen nyobain emang kenapa sih sama jalur itu kayak gitu. Perasaan jalanan sama aja semuanya, kira sih gitu. Cuma pas nyobain kan, saya minta di situ tetap ngekeh gitu. Anak-anak udah bilang jangan. Akhirnya saya tetap berangkat ke sono nyobain. Ya kan emang pas pengen nyobain sebelum di OTW start tuh yang ngerasa aneh di situ, udah kayak feelingnya udah buruk, khawatir, udah ngerasain kayak Dari gitu. start aja udah ngerasain gak enak. Iya, udah ngerasain gak enak nih, kenapa gitu kan. Terus anak-anak kayak udah bilang hati-hati, pakai helm. Tapi saya tetap kekeh, nggak mau pakai helm. Karena memang biasanya nggak pernah pakai helm. Iya, biasanya nggak pakai helm. Dari di situ nyobain, ya kan, udah jalan, ngegas, permen, terus saya nggak ngerasain apa-apa di situ. Biasanya ngerasain motor kan bener-bener, nggak ngerasain, kayak pikirannya kosong. Di situ ada pas di tengah jalur, udah di tengah, ngeliat kayak ada nenek-nenek. Kayak nenek. Iya, nenek-nenek. Kalau saya ngeliatnya nenek-nenek gitu. Pas lagi udah start. Ya, udah jalan. Nenek-nenek kayak mau nyebrang, ya kan. Tapi saya tetap ngeliat ke depan nih, tapi pinggiran mata gitu ngeliatnya, ya kan. Tiba-tiba motor saya mesinnya kayak meledak waktu itu. Di situ langsung rem di mesinnya itu kayak nyangkut, jadi kayak ngerem belakang langsung. Itu lagi posisi top speed itu alhamdulillahnya maksudnya nggak kenapa-napa, cuma goyang-goyang, ya kan. Terus anak-anak nanya kenapa gitu, nggak tahu nih, ngerasanya aneh gitu kan. Terus teman saya ada yang ngomong, ini ada nih videonya di finish katanya gitu. Perasaan motor lu masih di tengah, tapi kok di videonya lu udah di finish, ngeliatnya gitu. Tapi itu sempat ada video seperti ada itu video. Anak-anak ngiranya saya udah mau lewat, padahal saya masih di tengah. Makanya pas mengambil video kayak dari dia ngeliat dulu nih, saya kiranya saya tahu bukan, dia balik lagi video ke saya gitu pas mau lewat gitu. Pas di zoom kelihatan bener-bener itu bukan saya, kira anak-anak itu saya. Kelihatan nggak sosoknya jenis apa gitu? Kalau sosoknya jenisnya nggak kelihatan banget bang, tapi maksudnya bentuk-bentuknya kelihatan sedikit. Iya. Itu Bawa motor atau hanya sekitar bayangan? waktu itu ngeliatnya kayak sekedar bayangan bang, tapi kayak lagi nunggangin motor. Kalau itu iya. Berarti itu kejadian setelah motornya sudah kena kendala gitu ya. Dikarenakan kan Bang Ambon tadi katanya ngelihat sosok lah ya, pas lagi ya motor udah start lah ya, baru kejadian hal itu. Iya, pas ngeliat langsung meledak sini kayak gitu. Padahal sebelumnya memang ya kalau bahasanya motor mah aman lah ya, kalau aman buat itu sebelumnya udah dicek dulu, aman semuanya, maksudnya ya nggak kenapa-napa gitu mesin gitu. Makanya pas juga dibongkar, pas kita bongkar motor, ya kan ngeliat kenapa-kenapanya, mesin nggak ada yang rusak bang, masih bongkar. Dari situ anak-anak aneh, kenapa kok bisa kayak gitu. Pas dibongkar lagi mesinnya aman, tapi kok pas di jalurnya kayak begitu, maksudnya rem sendiri gitu. Itu pas posisi udah start tuh udah. Iya, udah top speed, lagi top speed itu bang, lagi Superman. Ya mungkin buat kalian yang belum subscribe channel YouTube Pejuang KAL, jangan lupa kalian subscribe dan jangan lupa bantu share video ini biar channel ini tetap berjalan. Pernah nggak bang lu ngalamin gitu ya, pas lu lagi balapan gitu sampai kejadian, entah elunya atau lawan elunya gitu sampai kejadian hal-hal kecelakaan gitu?
Kalau kecelakaan sih belum pernah ya, maksudnya kayak gitu. Tapi kadang orang pinternya sendiri dia yang maksudnya kayak emosi sendiri. Itu kata dia. Jadi kalau dulu waktu itu dia ngomong gini, kalau lu mintanya kayak gimana? Kalau lu pengen orang ini mati, bisa saya kayak gini. Kayak gitu. Oh, itu yang disampaikan sama orang pintarnya itu. Waktu lawan teman sendiri, kalau lu minta nih, gua kasih nih sekarang. Kayak gitu. Dari sananya. Cuma kan kita juga maksudnya ya masalah kecil jadi gede banget kan, kalau sampai kayak gitu kan ya kasihan juga, takutnya balik ke kita lagi, kena lagi gitu. Berarti sempat ada pertanyaan dari dia juga ya gitu. Buat masalah balapan ini ya, selama lu bahasanya apa ya, dekat dengan orang pintar itu, lu tuh ada sama dia kenal atau memang karena ada kocek yang harus lu keluarin buat orang pintar itu? Kalau saya sih waktu itu sama orang pintarnya sih minta waktu itu, tapi ada timbal baliknya kayak jenis uang gitu. Biasanya sih seharga kalau dia tuh 300 sampai 500 ribu setiap lu mau balapan atau gimana? Iya, setiap pembalapan minta, kalau minta dulu dikasih harga kayak 300 sampai 500 gitu. Itu yang harus lu keluarin setiap mau balapan ya. Oh iya bang, baik lagi nih tadi masalah yang lu ada sedikit senggolan sama temen lu sendiri itu gimana tuh bang? Iya, waktu setelah kirim-kiriman kita sebenarnya sama-sama tahu kalau kita main kayak gitu, main-main kayak gituan. Akhirnya kita tetap balapan. Pas di start kita udah sama-sama ngegas. Nah, kiriman dia nih datang nih ibaratnya. Pas udah main. Iya, kiriman dia datang. Saya udah di depan nih, posisi motor saya di depan. Udah di tengah-tengah lah ibaratnya, 250 meteran. Nah di situ saya ngeliatnya tuh waktu itu orang juga nyebrang bang, orang juga nyebrang, tapi posisi saya itu masih jauh sebelum di tengah 200 meteran nih. Itu orangnya jalannya pelan-pelan, tapi pas udah mau deket tuh makin cepet dia jalannya. Iya, kayak mau kenain kita gitu, langsung ke depan stang motor kayak gitu. Nah sebelum itu teman udah ngasih tahu kayak kalau ada apa-apa lewat tabrak aja kata dia gitu. Sebelum lepas tuh udah ada pesan. Iya, dari pesan juga dari orang pintarnya katanya gitu, ini bakal nih ada yang lewat nih kayak gini tuh, udah dikasih tahu lah ibaratnya kisi-kisinya. Tapi pas lu udah bahasanya tuh lu udah jalan lah, udah mulai lepas kan. Dilihat tadi kan lu bilang kan tuh lu ngeliat kayak ada sosok lewat gitu. Itu reaksi lu gimana gitu, lu tabrak langsung atau gimana tuh yang lu lihat? Pertama kaget, takut, sebenarnya takut, nabrak itu takut, pengen lepas gas. Cuma kayak gimana ya, kayak udah nanggung lah mikirnya kayak gitu kan. Itu kita tetap fokus ya kan, kita tabrak, bener-bener tabrak bang, bener ngerasain itu nabrak orang kayak nabrak gitu. Tapi bayangan ada nggak ada kayak nabrak bayangan. Iya udah main lewat aja saat gitu. Itu di situ udah, habis itu sepanjang 250 meter udah baca Al-Fatihah aja tuh di situ. Posisi sambil bawa motor. Iya, udah baca, udah takut lah ibaratnya. Takutnya kenapa-napa, selanjutnya mau ke finish kan kita nggak tahu. Tapi pas kejadian itu akhirnya siapa yang nyampe ke finish duluan itu? Lu atau lawan lu itu? Tetap saya. Tetap lu ya, walaupun ada gangguan dari. Iya, gangguan dari kiriman dia. Oke bang, ada nggak pesan-pesan yang ingin lu sampein gitu ya selama lu jadi joki gitu, buat ya terutama anak-anak motor lah ya bahasanya? Buat pesan-pesannya sih kalau balapan ya netral aja, nggak usah pakai pakaian kayak gitu kan, karena efek sampingnya pasti gede juga di diri kita, buat orang lain juga. Karena efeknya tuh bisa kita emosian ya kan, kehilangan diri sendiri tuh bisa, gara-gara pegangan pasti kehilangan banyak teman tuh bisa. Pesan-pesannya sih nggak usah pakai kayak gitu ya kan, cukup doa aja, doa ibu. Jadi main netral gitu ya. Aja. Main mesin lah bahasanya. Iya, main mesin aja, pegangan gitu. Ya mungkin
Ya itu sedikit cerita dari Bang Ambon ya, yang pernah ngalamin kejadian hal-hal mistis selama dia jadi joki motor lah ya. Sedikit cerita dari Bang Ambon yang bahasanya nitipkan pesan buat kalian para remaja ya, anak-anak motor ya terutama ya, jangan sampai kalian menggunakan hal-hal mistis kayak gitu sampai bahasanya apa, timbal balik ke kita ya, sampai timbal makan baliknya korban pasti mungkin ada. ya, perkara bahasanya entah karena harga diri atau karena memang ada ojek yang membuat dia itu nggak mikirin keselamatan dia gitu ya kan. Iya betul. Ya, jadi jangan sampai kalian ngerasain kayak gitu ya. Oke, sebelum gua tutup ya, gua mau ucapin terima kasih juga nih buat Bang Ambon ya, yang udah sama. bisa hadir, udah bisa menceritakan kejadian hal-hal mistis dia ya selama jadi ya joki motor ya. Ya sekali lagi gue juga ucapin terima kasih sama kalian para pecinta channel itu Pejuang KAL yang udah tetap bertahan di channel ini, yang selalu ya nungguin konten-konten berikutnya ya. Jadi buat kalian yang belum subscribe channel YouTube Pejuang KAL, jangan lupa tekan tombol loncengnya dan jangan lupa bantu share video ini biar channel ini tetap berjalan. Tetap di sini aja di bincang-bincang misteri sama Pejuang KAL.